Untuk Pak Gatot dipersilahkan. Halo Pak Gatot. Orang berdua. Gitu. Halo, dengar suaraku? Halo, Ki. Terdengar, terdengar. Oke. Suara kita ini. Oke, selamat pagi para peserta LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini adalah pembukaan pengenalan tentang data science yang dicoba kita kembangkan untuk Jawa Barat dengan melalui program LKS Daring. LKS Daring ini memang satu program yang terus kita kembangkan bersama Siaminu dan bersama-sama dengan industri yang terkait. Anda diajak untuk mikir pengembangan daripada matematik, statistik, pemrograman yang nanti akan dijelaskan detail oleh pada Rizky, tim dari mentor dari kita Science. Nah, dan kawan-kawan, apa sih pentingnya data science ini? Data science ini penting adalah untuk memprediksi salah satunya terhadap fluktuasi kebutuhan daripada barang-barang atau produk-produk industri yang saat ini berkembang. Kalau Anda lihat Indomaret, Anda lihat juga sekolah, Anda lihat pabrik-pabrik apapun juga. Itu yang Anda salah satu yang penting kenapa perusahaan itu berkembang atau bertahan karena dia mengamati perkembangan penjualan dan sebagainya. Nah, perkembangan penjualan itu dicatat, dianalisa, diamati, dan ditentukan trennya kemana. Tren pada suatu kota akan berbeda dengan kota lain. Contohnya tren yang ada di Ciamis untuk penjualan kopi luwak ya, yang ada di Indomaret ya, itu akan beda dengan kota Bandung, beda juga dengan Pangandaran, dan selera orang itu berbeda. Jadi ini salah satu yang fungsi data science itu sendiri. Kenapa sih? Data science ini adalah kumpulan dari data-data yang banyak sekali, orang bilang data mining, tapi data ini nggak ada artinya kalau tidak dianalisa. Data ini tidak ada artinya kalau nggak dibuat cluster. Data ini tidak ada artinya kalau dia hanya tumpuk di pojok berupa tumpukan kertas angka-angka saja. Karena data ini kecenderungan akan menentukan sekolah atau perusahaan atau kantor itu, kantor training atau kantor apapun juga, itu mengembangkan bisnisnya. Jadi banyak yang Anda diajari oleh timnya Rizky itu adalah Anda belajar toolnya. Belajarlah sebanyak mungkin, tidak hanya dari tim kita saja, tapi Anda juga bisa cari di internet. Yang kuncinya cuma satu aja kalau ikut LKS ini. Jangan malu, jangan malu bertanya, jangan malu kalau nggak ngerti. Tanya pada teman supaya jangan malas bertanya, jangan malas mencari referensi, dan jangan cengeng. Cengeng artinya apa? Anda mewakili sekolahmu, Anda mewakili generasi muda, Anda mewakili anak kelas 11, kelas 12. Dan Anda terpilih dari sekolah itu. Anda harus, kalau berenang harus sampai ujung. Kalau Anda ikut program ini harus sampai selesai. Walaupun mungkin babak belur, walaupun mungkin
harus ekstra keras dalam belajarnya. Kemudian kita dorong Anda mempunyai tim kecil yang saling mengisi. Saya selalu mengembangkan tim ini bertiga. Jadi nanti kita harapkan timnya Anda juga bagi bertiga. Kenapa? Belajar sharing, belajar bersama, menyelesaikan satu masalah. Ini akan memudahkan kita belajar mengerti tentang suatu masalah itu sendiri. Anda di sini dibenturkan dengan satu problem di daerah Anda masing-masing, di sekolah Anda masing-masing, karena salah satunya itu. Dan bagaimana Anda menyelesaikan problem itu. Mungkin Anda pertama kali blank, nggak ngerti ini, saya nggak ngerti Python, saya nggak ngerti statistik, saya nggak ngerti korelasi, cluster. Di sini dalam waktu sebulan Anda kita kondisikan, Anda dipaksa untuk belajar bagi yang mau maju, yang mau berubah nasibnya. Jadi selain itu kita masukkan dalam pertandingan internasional Kaggle itu, karena yang menilai adalah dunia internasional. Untuk apa sih? Ini adalah untuk portfolio kalian. Untuk portfolio kalian untuk mengembangkan diri Anda di masa mendatang. Seperti yang mentor kalian itu Rizky, dia juga belajar hampir 2 tahun yang lalu, ikut LKS, daring, data science, dan sebagainya. Dan dia sekarang menjadi orang internasional yang bisa dikontrak oleh industri-industri internasional. Dan salah satunya memang kunci bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu suka nggak suka, mau nggak mau harus Anda kuasai. Karena kalau Anda mau go internasional. Dan Kaggle itu kita perkenalkan kepada anak SMK. Sebetulnya ini adalah perkenalan di perguruan tinggi, di Politeknik. Kalau di beberapa perguruan tinggi adalah program master yang 2 tahun. Itu khusus untuk data science. Di PENS itu ada D4 khusus data science. Ya, kalau kita coba mengenalkan data science itu di SMK, di LKSMK Jawa Barat, nasional juga tahun lalu kita lakukan. Ini adalah untuk mencari talenta-talenta yang terbaik di antara kalian. So, kuncinya gini, Anda mau berubah nggak? Anda mau lewat jalan ini serius nggak? Kalau serius, lakukan. Kalau enggak, mendingan mundur. Karena kita ingin anak-anak talenta-talenta yang baik ini bisa kita bina terus, kita temukan, kita bina, terus kita berikan voucher untuk dia sambil bisa kuliah ke PENS, PJJ ya, pendidikan jarak jauh, D3 IT PENS, di mana salah satu kuncinya adalah data science. Kalau Anda menyelesaikan semua ini akan setara dengan 2 SKS, ada mata kuliah namanya non-teknis, yang Anda lulus. Kalau Anda masuk dalam PENS, dalam program Golden Ticket, Anda udah nabung setara dengan 2 SKS. Nah, jadi pola yang akan datang itu belajar, meneruskan sambil bekerja. Nah, dan orang bilang dengan BMB, bekerja, meneruskan, bekerja, wirausaha. Nah, wirausaha ini adalah salah satu yang terus Anda kembangkan di masa mendatang. Karena jiwa-jiwa wirausaha itu bisa Anda gali dari program-program yang salah satunya dengan data science ini. Anda waktu yang diberikan 1 bulan, tapi saya harapkan Anda semuanya tim ini 2-4 jam per hari belajarlah bersama-sama, menyelesaikan masalah bersama-sama, nggak ngerti belajar sama-sama. Kita hanya memberikan waktu nggak banyak untuk mentoring dan sebagainya. Manfaatin teman Anda, mentor kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nanti diberikan tugas oleh timnya Rizky. Dan yang kedua, Kaggle. Saya harapkan masuk Go Internasional melalui program Kaggle itu, pertama kali mungkin nggak ngerti, kedua masih bingung, tapi kalau Anda bertanya, mencoba lagi masukkan, coba lagi masukkan, Anda di ranking berapa itu bagian dari satu proses. Anda udah masuk Go Internasional dengan Kaggle itu sendiri. Nah, ini yang salah satu yang terus kita kembangkan. Yang penting itu tadi, tidak boleh malu, tidak boleh cengeng, tidak boleh malas di dalam program data science ini. Oke, ini yang ingin saya kembangkan Anda. Banyak buku yang Anda bisa referensi, nanti Kiki juga akan menjelaskan ke ada beberapa buku kita rame-rame kita nyusun. Nanti harapan kita, Anda yang mempunyai karya-karya baik, kita kompilasi untuk menjadi buku referensi angkatan berikutnya, atau siapapun juga dalam memecahkan masalah. Itu cara kita
belajar bersama, menyelesaikan masalah bersama di masa mendatang. Saya kira itu. Selamat ya, selamat ikut pelatihan, selamat berkarya, selamat menuju perubahan yang akan datang. Dan itu sekali lagi nggak boleh malu, nggak boleh malas, nggak boleh cengeng di dalam mencari. Anda adalah orang yang berbeda karena sudah diutus oleh sekolah untuk belajar. Dan dengan berbagi, nanti Anda makin pandai khusus untuk kaitannya implementasi data science itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar Anda. Saya kira itu yang ingin saya pesankan pada pagi hari ini. Selamat belajar, dapatkan ilmu sebanyak mungkin, dan referensi lainnya sebanyak mungkin untuk lebih mengenal lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Gatot atas pembukaan yang diberikan. Jadi kita mendapatkan overview terkait data science sendiri ya. Kita akan gunakan datanya dari data sekolah agar data sekolah tersebut tidak hanya sebatas kumpulan data yang dipojokkan saja. Nah, jadi kumpulan data tersebut tidak hanya sebatas data, tapi kita bisa mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi yang mana berguna buat kita. Nah, jadi Pak Gatot, untuk Pak Anton, apakah ada Pak? Apakah bisa? Belum berkembang, dia masih ada masalah. Nanti kalau ada waktu dia akan masuk. Oke Pak. Ya, siap. Oke, jadi seperti itu ya. Kita data science akan belajar terkait pengolahan data, Kaggle, serta beberapa materi-materi yang ada ke depan. Dan untuk terkait modul yang free, yang terdapat di deskripsi teknis, akan saya berikan juga hari ini. Setelah pelatihan ini, akan saya share lewat grup ya. Oke. Ya, saya izin share screen juga. Oke, terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Nah, di sini mungkin terlihat nampak seperti keluar konteks sedikit, tapi ini sebenarnya tidak beda jauh. Di sini saya akan memberikan pengenalan terkait artificial intelligence, atau ibaratnya ini kita bisa katakan sebagai kapal besarnya data science. Data science itu ada di dalam artificial intelligence, yang mana data science itu bisa dikatakan sama dengan machine learning, yakni sama dengan machine learning yang mana keduanya itu berada di kapal besar mothership yang namanya artificial intelligence. Nah, untuk artificial intelligence ini kita semua pasti sudah tahu ya, dan sekarang sudah marak, sudah banyak artificial intelligence. ChatGPT, Midjourney, yang Wonder AI, ada juga apabila kita menuliskan, maka output akan keluar berupa gambar. Nah, itu sebenarnya AI, dan di balik AI itu ada data science juga. Kenapa? Nah, ChatGPT itu bisa sekian banyak, bisa menjawab sekian banyak pertanyaan, itu dikarenakan telah di training, istilahnya, telah dilatih dengan sekian banyak data. Bisa miliaran data ya, atau triliunan, banyak sekali. Nah, artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan itu bidang ilmu yang mempelajari kecerdasan buatan yang diterapkan kepada mesin atau komputer, yang mana nanti kita tahu sebagai IoT ya. Jadi di dalam kecerdasan buatan ini ada merupakan intinya dari IoT. Apabila IoT itu adalah alat-alat yang sering kita pakai seperti Arduino, alat drone, dan lain sebagainya, maka kecerdasan buatan ini adalah otaknya dari IoT itu. Nah,
artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini fungsinya untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya berkaitan dengan kecerdasan manusia. Nah, kita tahu kan kecerdasan buatan contohnya kayak gimana. Tadi ada ChatGPT, itu juga masalah kognitif, masalah kecerdasan. Terus Midjourney. Jadi kita meminta AI untuk menggambarkan apa yang kita inginkan. Ya karena kita tahulah dulu di internet kan ada juga yang namanya Fiverr tuh. Fiverr kita minta seorang komisi itu untuk menggambarkan untuk kita sesuai apa yang kita inginkan. Nah, ini bisa diterapkan juga dengan AI. Kita minta AI tolong dong gambar ini. Jadi gambarnya. Nah, itu AI. Dan apa hubungannya sama data science? Banyak, ya, banyak. Jadi di data science ada banyak algoritma seperti CNN, transformers, dan lain sebagainya, Swin transformer. Itu semuanya memiliki fungsi untuk meregenerate sesuatu hal yang baru. Untuk ChatGPT sendiri itu mereka menggunakan transformer apabila yang ingin tahu ya, mereka menggunakan transformer dengan model bernama saya lupa GPT-4 kan ya. GPT-4 namun ada nama modelnya tapi saya lupa nama modelnya apa. Nah, itu kan juga berdasarkan sebuah model yang dibuat. Jadi ibaratnya ada master file-nya yang mana hanya dimiliki oleh ChatGPT itu sendiri. Ya, next. Nah, contoh-contohnya, nah, kita udah tahu ya, Tesla itu punya automatic driving cars yang mana secara otomatis berjalan sendiri. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari data science. Mobil Tesla tidak akan bisa berjalan tanpa memiliki data tentang jalan. Nah, jadi misal nih, eh, tergantung Elon Musk ini tahu nggak jalan-jalan yang belusukan. Nah, kalau tahu, itu kan jalan-jalan yang belusukan kan bakalan dimasukin ke dalam data, di train. Nah, kalau nggak tahu, ya nanti nggak masuk di train. Otomatis kalau misal jalan-jalan yang belusukan itu bukan bagian dari datanya, maka yang terjadi adalah mobilnya nggak akan lewat situ. Ya, itu bukan nggak dianggap jalan, makanya nggak bakal lewat situ. Ya, seperti ibaratnya mobilnya memiliki path tersendiri, yang mana kemungkinan itu path tersebut path yang sama dengan di aksesibel ya. Nah lah, di Indonesia sendiri masih jarang untuk personal driving car sendiri. Dua ada face recognition. Ini yang sering dipakai oleh HP kita ya. Jadi kalau kita mau buka HP, buat yang HP-nya punya kunci berupa face recognition, makanya face unlock app, itu kan konsepnya sama nih. Kita ngasih input berupa muka kita, lalu modelnya akan mengingat muka kita, lalu apabila diberi input untuk membuka kuncinya, maka apabila model tersebut mengingat muka kita, itu otomatis terbuka. Apabila tidak, ya returnnya nol, tidak terbuka. Jadi konsepnya itu seperti ya sebelumnya saat kita sudah menginputkan muka kita, sebelum kita menginputkan muka kita, handphone kita sudah memiliki arsitektur model itu tersendiri. Ya, bisa dikatakan model ini HP kita sudah punya neural network lah di dalam HP kita masing-masing untuk membuat face recognition seperti itu. Bisa di-mute terlebih dahulu. Ya. Oke. Lalu kedua ada object detection. Object detection ini sendiri bisa dikatakan merupakan sesuatu yang jarang kita notice ya. Kita jarang notice penggunaannya. Namun ini bisa berguna besar
contoh itu biasanya penerapannya ada di lampu lalu lintas. Untuk tilang elektronik ya. Oke. Bisa di-mute terlebih dahulu. Nah, penerapan object detection sendiri ini bisa dikatakan seperti polisi lalu lintas ya. Jadi buat yang tahu OpenCV, buat yang tahu library Python namanya OpenCV, nah itu merupakan sebuah library Python yang berguna untuk hal-hal seperti ini, untuk object detection, untuk pendeteksi sesuatu, apabila yang urusannya sama kamera atau video lah, itu pasti kita ke OpenCV. Next, kita punya data prediction. Nah, ini kalau ini kita tahu jelas lah ya, kalau ini tuh data science banget. Data prediction. Kita mau prediction time series, prediksi ke masa depan, prediksi yang tidak diketahui, ataupun prediksi data yang lain. Itu merupakan masuk bagian dari data prediction. Motion detection memiliki skema sistem yang sama seperti face recognition ya. Jadi motion detection ini kita sudah punya arsitektur dari model kita sendiri. Lalu kita tinggal menginputkan bagaimana, lalu outputnya akan berupa motionnya secara raw ya, tanpa muka kita. Oke, selanjutnya image regeneration. Nah, ini yang agaknya viral akhir-akhir ini dikarenakan ya yang saya katakan tadi, kita tidak perlu meminta komisi, kita tinggal minta AI dan itu pun gratis ya. Lanjut ya. Nah, tujuan dari artificial intelligence ini ya bisa dikatakan 95% sama seperti data science. Karena data science merupakan AI, tapi bukan semua AI itu data science. Nah, AI itu mengambil dan memprediksi pola-pola yang ada pada data, yakni yang akan kita lakukan juga nantinya. Ya. Kok bisa pakai spot gitu, Cok? Untuk suaranya bisa di-mute terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi gunanya dari data science ini kita mengambil dan memprediksi pola-pola yang ada pada data. Ini yang akan kita lakukan nanti juga. Data-data yang kita miliki atau data-data ya sekolah, data-data dari Kaggle itu akan kita ambil lalu kita ekstrak polanya. Ya ini kalau kita pakai linear regression, kita bakalan dapat yang namanya weight and bias. Kalau kita pakai decision tree, kita bakalan dapat yang namanya decision tree. Kalau kita pakai SVR, kita bakalan dapat yang namanya formula. Formula berupa infinite dimension ya, kalau kita pakai SVR. Dan banyak lagi. Itu merupakan tujuan kita dari tujuan kita dari data science ini, yakni mengambil pola. Kedua, ini melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam jangka panjang. Apabila dikatakan data science ini kita bisa saja cukup hanya dengan menggunakan kepala manusia itu sudah cukup. Namun hal itu mulai tidak berlaku apabila kita mulai memiliki data lebih dari 100, lebih dari 1000, lebih dari 10.000. Nah, hal ini membuat kalau walaupun kita pakai kalkulator gitu kan, masih kita harus mengetikkan banyak angka kan. Nah, jadinya data science ini berguna untuk komputasi yang di luar kemampuan manusia, serta membuat pemilihan keputusan lebih akurat. Nah, untuk bagian-bagian sendiri ada AI. AI itu
cakupan segalanya. Sebenarnya data science sendiri itu mencakup kedua yang di bawah ini. Data science mencakup machine learning dan deep learning. Apabila teman-teman sudah belajar, apabila semuanya sudah belajar terkait neural network, jadi pasti paham ya, deep learning itu apa, bedanya sama machine learning itu apa, beda itu. Nah, machine learning ini cabang yang ada dalam artificial intelligence. Dari sinilah bidang seperti model matematika, statistika mulai terlihat dan dibutuhkan. Deep learning sendiri ini merupakan lanjutan dari machine learning. Pemikiran terkait algoritma dan model machine learning mulai dikembangkan. Saat kita sudah mencapai machine learning, kita nggak sebatas analisis data, melainkan kita membuat prediksi data, ya. Oke. Nah, jadi dengan machine learning dan deep learning ini kita lebih dalam pemahamannya. Oke, next. Nah, untuk implementasinya sendiri, ini ada video kita. Oke, nah AI itu sebenarnya apa sih data science? Mungkin kalau orang awam pahamnya AI itu AI robot, padahal itu IoT bukan AI ya. Nah, orang-orang tuh tahunya AI itu cuma jalanin program. Sebenarnya AI itu merupakan sistem yang bekerja dengan cara input yang diberikan atau kita bisa katakan dengan train namanya. Lalu input yang diberikan tersebut diprediksi pada input yang diberikan lagi yang namanya infer. Jadi ada dua fase ya untuk AI, ada train dan inference. Nah, perbedaan AI dan program atau traditional programming, program itu merupakan metode tradisional, statis, dan kecerdasan masih tergantung penuh pada pemrogram. Jadi pemrograman biasa itu seperti ya kita if else biasa ataupun pembuatan algoritma mulai dari nol itu lebih manual ya. Sedangkan untuk AI itu metodenya lebih cepat dan lebih modern, sifatnya dinamis. Selama ya misal kita punya tipe data A, tipe data B, tinggal selama nggak beda jauh, ini kita pasti bisa menyamakan kan. Nah, pemrogram hanya perlu memikirkan teknis serta programnya saja. Karena sekarang AI sudah banyak model yang tersebar di kalangan orang. Jadi di sini kita cuma perlu memprogram aja. Nah, ini bedanya AI sama program ya. Data, kalau program yang biasa tuh kita punya program, kita buat programnya, lalu kita punya data, kita olah, kita jadi output. Untuk machine learning sendiri, kita punya data dan outputnya kita punya data dan output ya. Jadi kita punya output dari data sebelum bahkan kita melakukan pengolahan data. Lalu kita olah, jadilah sebuah program. Nah, ini contoh program penerapannya. Ini kita punya barang terjual dan harga barang yang dijual. Tiap satu barang ya. Lalu kita akan dapat total pendapatannya, yakni 805.000. Sedangkan kalau AI dibalik ya, kita punya 23 barang terjual, tapi tapi pendapatannya 834.000. Yang mana nanti kita bakalan dapat rules-nya atau polanya, yakni 36.000 tiap barang, tak ada tambah 6.000 tambahan. Nah, barusan tadi itu namanya least square ya. Ya, sepertinya semuanya sudah tahu di sini least square. Least square ini merupakan gambaran algoritma yang paling simpel yang ada di dalam AI. Yakni dengan rumus Y sama dengan MX plus B. Nah, ini contoh-contoh algoritma yang akan kita gunakan dalam AI, dalam machine learning.
Ini ada linear regression yang mana kita semua tahu algoritma ini apa ya. Ini algoritma yang paling dasar, yakni berupa fit the line. Kita cuma kita cuma membuat garis lurus di dalam data hingga kita dapat hasilnya. Itu fit the line dengan rumus Y sama dengan MX plus B. Lalu ada decision tree serta random forest. Decision tree ini merupakan pengambilan keputusan dari data yang bisa dikatakan mirip-mirip lah sama manusia. Kenapa? Karena pengambilan decision tree itu basisnya berupa if dan else. Yang mana manusia sendiri juga basisnya if dan else. Oh, apabila ini begini, maka begitu. Manusia sendiri memiliki prinsip seperti itu kan apabila mengambil keputusan. Sama halnya dengan decision tree juga. Serta ada pula Huber regressor, yakni regressor yang dipatenkan oleh seorang matematikawan bernama Huber, saya lupa nama panjangnya, yakni sebuah regressor yang robust atau kokoh terhadap outlier. Jadi walaupun ada outlier, kita nggak bakal terinfluensi ya, nggak bakal menginfluensi model. Lalu logistic regression. Untuk logistic regression sendiri merupakan regresi linear yang digunakan untuk memprediksi 0 dan 1. Kalau ini basisnya binary ya. Terus ada juga principal component regression. Kalau ini kita tahu PCA kan ya, principal component analysis. Kalau kita tahu principal component analysis, maka kita tahu juga principal component regression. Yang mana kalau principal component regression ini yakni hanyalah data yang ditransformasi menjadi PCA, jadi principal component. Lalu kita gunakan principal component tersebut untuk memprediksi datanya, ya, untuk nge-train datanya. Lalu ada juga linear discriminant analysis dan juga neural network. Nah, apabila masih asing, linear discriminant analysis ini adalah algoritma yang membuat fitur baru berupa seperti garis pemisah yang digunakan untuk memisahkan kedua kelas klasifikasi. Jadi ini berguna untuk kelas klasifikasi ya. Serta yang terakhir ada neural network, itu neural network yang sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan prediksi apabila data sudah kompleks atau datanya sudah berupa teks, berupa suara, berupa gambar. Ya, ini apabila kita menggunakan algoritma biasa, hal tersebut akan tidak efektif. Jadi diperlukan yang sangat kompleks, yakni neural network. Oke. Nah, skill-skill yang kita butuhin untuk AI ini selama kedepannya, yakni ada bahasa pemrograman, Python atau R, ini untuk data science ya, serta pengetahuan matematika. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa saja menggunakan library scikit-learn dan kita langsung saja bisa pakai fit X, Y, predict X, tapi kita perlu tahu matematikanya gimana. Jadi kita nggak cuma tahu sebatas, oh ini prediksi, simsalabim. Jadi kita harus paham matematika di balik ini. Lalu pengetahuan algoritma machine learning masing-masing ya, ada linear regression, decision tree, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk data science sekian, kita perlu pemahaman kurang lebih beberapa algoritma ya. Karena kalau kita hanya punya senjata andalan satu algoritma, ya hancur karena algoritma itu statusnya bukan satu algoritma lebih baik dari yang lain, melainkan mereka statusnya sama, hanya saja mereka memiliki plus dan minus. Kita bisa mengatakan linear regression lebih bagus daripada decision tree. Kita bisa mengatakan decision tree lebih bagus daripada neural network, ataupun seperti itu. Jadi itu tergantung penggunaan ya. Oke, hingga saat ini untuk data science ada yang ingin tanyakan?
terkait tadi materi pengenalan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk data science? Sama seperti pemahaman kan ya. Oke, diulas sedikit itu ya, pembahasan ulang sedikit. Oh, untuk materi ya akan di-share ya. Nah, jadi recap sedikit. Jadi data science ini merupakan kita bisa katakan mudahnya seperti analisis data, pengolahan data dengan langkah yang selanjutnya. Jadi kita coba ngeprediksi gimana ini datanya ke depannya. Kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya rolling mean, kita pakai sesuatu yang namanya ARIMA, atau bahkan LSTM ataupun transformer. Itu tujuannya sama, yakni untuk memprediksi apa yang ada di masa depan. Nah, itu, dan untuk algoritma-algoritmanya sendiri itu kita semua bisa lihat di sini ada linear regression, decision tree, Kuber regressor, logistic regression, PCR atau principal component regressor, ada juga linear discriminant analysis, serta neural network. Dan sebenarnya banyak lagi. Neural network ini juga bisa dipecah lagi ya, ada yang namanya RNN, recurrent neural network, ada juga yang namanya LSTM, long short term memory, ada juga yang namanya CNN, convolutional neural network, ada juga, dan lain lagi. Dan semuanya itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, dari Ananda Rafli, perbedaan data science dan data mining. Oke, ya. Tidak beda jauh ya. Data mining itu kan bisa kita katakan untuk, ya dari namanya, mine the data. Data mining, mine the data. Kita gali informasi yang ada di data, yang mana sama seperti data science ya. Hanya saja data science itu kan mencakup data visualization atau data analisis, dan juga mencakup data mining juga. Jadi bisa kita katakan data science, data mining ada di dalam data science. Itu ya. Maaf. Jadi data science itu bisa dikatakan, data mining bisa dikatakan masuk ke dalam data science. Namun mungkin ada beberapa komponen data mining yang tidak terdapat dalam data science ya, karena data science sendiri ini merupakan generalis atau ya generalis yang mencakup semuanya. Di breakout, Bu. Oke, jadi seperti itu ya, Kang Raffi. Ada yang tanyakan lagi untuk data science? Ada, oke. Algoritma dikarenakan itu boleh minta contoh use case-nya tidak? Oke, ya, oke, ya ada dua ya. Pertama dari Kak Reza dulu, Kang Reza dulu. Untuk algoritma yang digunakan itu boleh minta contoh use case-nya tidak? Ya mungkin saya tidak punya contohnya untuk sekarang. Mungkin saya akan mengatakan secara lisan aja ya. Nah, jadi kita bisa ambil contoh, misal Mas Reza mau ambil algoritma apa? Algoritma decision tree ya. Decision tree itu kita gunakan apabila keadaan yang terjadi itu banyak data kategorikalnya. Contoh nih,
Jadi data di situ lebih banyak data yang kita miliki itu lebih banyak baik buruk dan ya tidak daripada angkanya. Kalau angka kan seperti 90, 95, 80, 75, 50 atau nilai itu kan angka ya. Nah, kalau seperti baik, buruk, sedang, buruk, sedang, baik. Nah, itu kita bisa gunakan dengan decision tree. Namun apabila datanya penuh dengan angka, nah itu bisa kita katakan aman untuk menggunakan linear regression. Karena cara kerja decision tree dalam data seperti itu, data kategorikal, itu lebih efektif daripada kita menggunakan linear regression. Nah, kalau linear regression diterapin ke dalam data kategorikal, nanti bakalan pakai yang namanya apa namanya? Saya lupa namanya, matrix seperti itu. Nah, ya. Jadi ya akan menerapkan yang namanya matrix apa ya? Oke. Nah, maaf. Jadi di data science ini apabila data yang kita miliki berupa data kategorikal, tapi algoritma yang kita gunakan adalah algoritma linear regression, maka akan diterapkan yang namanya design matrix. Ya, itu. Jadi yang mana itu enggak terlalu bagus, lebih baik sekalian decision tree aja. Jadi seperti itu, Kak. Contohnya ya, itu contoh kecilnya ya. Contoh besar mungkin akan disampaikan di pertemuan materinya besok. Untuk Bapak Muhammad Arif Fanka, rekomendasi tempat belajar data science itu ada Kaggle, ada YouTube namanya StatQuest, bisa dicek Ini ya kan nanti ya. ada breakout room. Mereka Nah, seperti itu. Jadi bisa dicoba Kaggle atau cari di YouTube namanya StatQuest ya. Ibu. Oke. Ada apakah membantu jawabannya? Baik, sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, sama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi dari data science ya. Setelah ini, karena ini pengenalan, kita akan akhiri setelah ini. Atau mungkin Pak Gatot ada yang ingin menambahkan? Halo Pak Gatot. Oke, jadi apabila tidak ada lagi di sini saya bisa stop share screen karena untuk pengenalan sampai sini saja. Untuk selebihnya mungkin dari Pak Gatot satu kali lagi, apakah ingin menambahkan Pak Gatot? Nah, ini nama gimana nama? Halo Ki, Halo, dengar Pak. suaraku? Ya, terdengar Pak. Halo, Masuk ya. halo, dengar suaraku Ki? Masuk Pak.
Sepertinya ada kendala jaringan di sini. Kemana Jiko? Masuk kemana deh? Itu masuk kemana? Yang mana? Ini. Loh, Pak, masih termute, Pak. Oh, Mana? sebenarnya terlempar ya. Oke, Pak, kita terlempar, masih terlempar. Halo, dengar suaraku? Ya, dengar, Pak. Oke. Buat adik-adik semuanya, ya memang ini adalah hari pertama kalian setelah kemarin technical meeting ya. Mungkin banyak hal-hal yang masih baru. Kita tuntut atau kita harapkan bisa belajar dengan cepat. Intinya dari semua ini, kalau mau menjalankan itu, Anda kuasai Python-nya. Kunci dasarnya adalah di Python. Jadi tolong dalam minggu ini atau secepatnya Anda mengerti Python yang ada di laptop Anda, kemudian sudah mulai itu istilahnya library-nya sudah Anda masukkan atau mulai pikirkan dengan beberapa contoh. Nanti Kiki akan menjelaskan ada beberapa referensi yang Anda bisa download atau beli dengan biaya yang terjangkau untuk kamu pelajari bersama. Jadi nomor 1 Python, kemudian baca yang buku-buku yang Python dasar itu untuk penguatan fondasi kalian. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Anda jangan melangkah kalau Anda nggak menguasai Python-nya, karena dengan menguasai Python itu segala macam persoalan bisa bersama-sama untuk diselesaikan dengan persamaan-persamaan yang ada. Karena itu salah satu solusi yang dan salah satu dasar di dalam pengembangan data science. Saya kira itu yang pesan saya untuk semuanya. Terima kasih Ki, balik lagi ke Rizky. Baik, sama-sama, Pak ya. Oke, jadi satu lagi sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan terkait modul yang saya katakan ada free kemarin ya. Sebentar. Oke, nah jadi berikut ini merupakan buku belajar Python untuk pemula ya, yang kami katakan free. Nah, setelah pertemuan ini bukunya akan diberikan kepada grup. Begini akan diberikan kepada grup data science, yang mana ini berisi terkait banyak contoh-contoh machine learning ya di sini ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada penggunaan Python, biologi dan bioinformatika, serta praktek dan dari Python itu sendiri secara garis besar ya. Jadi kita bisa diberi contoh artificial ANN, naive Bayes, performance measure, confusion matrix, ada juga MAD, MSE, MAPE, yang mana serta ada juga contoh kode Python yang bisa kita gunakan untuk referensi apabila misal masih baru di Python ya. Oke, jadi berikut ini grup buku yang akan diberikan secara free. Oke.
Jadi sekali lagi, Masuk ke sini. Mas Pemle, gabung. untuk tadi saya melihat pertanyaan dari Pak Sigit, 50.000 teknisnya seperti apa? Oh nanti itu ya, karena sepertinya kemarin sebenarnya akan disampaikan kemarin, namun dikarenakan narasumber berhalangan hadir, teknis terkait 50.000 buku akan disampaikan melalui link video YouTube aja. Jadi nanti akan diberi video prosedur cara membeli bukunya untuk yang akan diberikan melalui WhatsApp group. Betul ya Pak ya? Oh nih Bu. Oke. Harusnya sekarang metaverse juga Bu. Oke. Ya. Apabila sudah tidak ada, di sini kita akhiri session ya. Udah. Kita akhiri sesi untuk data science ya. Jadi terima kasih telah mengikuti sesi pembukaan ini. Saya sebagai moderator data science, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk data science sudah boleh left ya.